Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, calon siswa SMA Negeri Taman Sari yang kemarin sudah diterima melalui proses PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Secara pribadi saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di sekolah tercinta ini, SMA Negeri Taman Sari, semanit juara, semanit asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Bapak panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan yang tak terhingga jumlahnya, kenikmatan yang terus-menerus Allah berikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada tauladan kita, contoh baik kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita umatnya yang akhirat. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi peserta didik baru SMA Negeri Taman Sari tahun pelajaran 2020-2021 yang sebentar lagi kalian akan masuk secara penuh di SMA Negeri Taman Sari, tapi tentunya melalui proses namanya MPLS ini. Dan pada kesempatan kali ini Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Rena Supriyadi, kebetulan Bapak di kurikulum, dan untuk mata pelajaran yang Bapak ampu adalah mata pelajaran matematika. Semoga kalian nanti suka akan mata pelajaran yang Bapak ampu ini. Anakku sekalian, yang perlu kita pahami bersama terkait dengan kurikulum, mungkin kalian ketika di SMP atau MTS juga sama melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013, tapi tentunya antara MTS, SMP akan berbeda dengan ketika kalian memasuki dunia baru, yaitu sekolah menengah atas atau SMA. Oleh sebab itu, yang Bapak harapkan adalah cobalah kalian ubah mindset, cara berpikir kalian antara ketika di SMP dengan di SMA. Ini yang paling penting. Kenapa demikian? Karena SMP dan SMA itu perbedaannya cukup jauh, ya. Di SMA kalian dididik bagaimana mencoba melatih agar kalian bisa mandiri, agar kalian semua bisa dilakukan oleh sendiri, tidak lagi dituntun kemudian diarahkan oleh guru, tidak. Tapi diharapkan kalian agar bisa lebih mandiri, ya. Lebih mandiri, kemudian bagaimana kalian menunjukkan potensi kalian, tunjukkan bahwa potensi yang kalian miliki adalah potensi terbaik. Karena saat ini adalah tonggak di mana kalian menuju kesuksesan yang akan lebih baik lagi. Nah, anak sekalian, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan kegiatan kurikulum, karena kurikulum ini di setiap sekolah ini adalah jantungnya sekolah. Ya, jadi kurikulum adalah jantungnya sekolah. Artinya kalau kurikulum tidak berjalan dengan baik, kurikulum tidak baik, maka sekolah tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, Bapak akan menjelaskan terkait dengan kurikulum ini. Di SMA Negeri Taman Sari, kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Dan sejak awal kurikulum ini dibuat oleh pemerintah, SMA Negeri Taman Sari telah mengikutinya, ya. Jadi sejak tahun 2013 kita sudah menerapkan kurikulum 2013. Oleh sebab itu, betapa kita ini sudah sangat berpengalaman dalam melaksanakan kurikulum 2013. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah karakteristik kurikulum 2013 itu apa, ya. Dan mungkin kalian juga sudah disampaikan dulu ketika di SMP atau MTS, kurikulum 2013 itu pembelajarannya ada pembelajaran saintifik. Apa itu saintifik? Ada tahapan-tahapannya. Di antaranya tahapan menanya, kemudian mengamati, menanya, kemudian mengasosiasi, mencoba, dan mengkomunikasikan. Jadi itulah karakteristik kurikulum pembelajaran kurikulum 2013. Kemudian yang perlu diketahui pula bahwa untuk pembelajaran kurikulum 2013, untuk penilaian ada 4 hal yang dinilai dalam kurikulum 2013. Di antaranya ada yang disebut dengan penilaian pengetahuan,
penilaian keterampilan, kemudian penilaian sikap. Sikap ini ada dua, sikap sosial dan sikap spiritual. Jadi empat hal ini yang nanti akan dinilai dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah kita ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu juga kalian pahami ketika kalian menginjakan kaki kalian di sekolah ini atau di SMA ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui. Mata pelajaran apa yang nanti kalian akan dapatkan, kemudian jurusan apa yang nanti bisa kalian pilih. Ada dua jurusan yang dibuka di SMA Negeri 1 Tamasari. Yang pertama adalah jurusan MIPA, kemudian jurusan IPS. Untuk mata pelajaran ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok A. Kelompok A ini dan kelompok B sama, baik jurusan MIPA maupun IPS semua mendapatkannya. Di antaranya ada PAI, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sejarah Indonesia, dan Matematika Umum. Ini adalah kelompok A. Sedangkan kelompok B di antaranya ada Penjas Orkes, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, kemudian PKWU, Seni Budaya, dan mata pelajaran lokal, atau di SMA Tamasari kita mata pelajaran lokalnya adalah bahasa Sunda. Jadi itu adalah kelompok A dan kelompok B. Semua jurusan akan mendapatkan mata pelajaran itu. Ditambah dengan kelompok C. Kelompok C ini itu berbeda-beda antara jurusan MIPA dan jurusan IPS. Untuk jurusan MIPA, mata pelajarannya diantaranya adalah matematika peminatan, kemudian fisika, biologi, dan kimia. Ditambah dengan mata pelajaran lintas minat yang nanti akan disampaikan oleh bagian kurikulum. Sedangkan untuk IPS kelompok C-nya diantaranya adalah mata pelajaran sejarah peminatan, geografi, ekonomi, dan sosiologi ditambah dengan lintas minat. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian untuk kenaikan kelas, nah ini harus kalian pahami, harus kalian kuasai, kemudian jadikan ini sebagai pedoman kalian. Kenapa? Karena kenaikan kelas juga ada syaratnya. Syarat kenaikan kelas di kita yang pertama mengikuti semua kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang berikutnya adalah nilai sikap tadi ya, sikap sosial dan spiritual itu minimal B. Kemudian yang berikutnya nilai tidak boleh kurang dari KKM ya. Sedangkan KKM di sekolah kita untuk tahun lalu itu nilainya ada 75, sehingga tidak boleh ada mata pelajaran nilainya di bawah KKM. Nah, anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah selain nilai yang kurang di bawah KKM adalah kehadiran ya. Kehadiran tidak boleh mendapatkan SP3. Nah, pasti timbul pertanyaan kan, apa sih SP3 itu? SP3 adalah surat peringatan ketiga setelah melalui surat peringatan ke-1, surat peringatan kedua. SP3 itu dinyatakan kalian sudah dinyatakan keluar dari sekolah SMA Negeri 1 Tamasari. Kenapa mendapatkan SP3? Yang pertama, tidak boleh lebih dari 3 kali alfa berturut-turut. Jadi kalau 3 kali alfa berturut-turut akan mendapatkan SP1 dan dipanggil orang tuanya. Kemudian buat surat pernyataan untuk perbaikan. Tapi kemudian jika melakukan kembali 3 kali berturut-turut alfa, maka akan dibuatkan lagi SP2. Kemudian dipanggil orang tuanya untuk dilakukan surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi. Nah, jika telah melakukan lagi ya alfa ya, dan itu berturut-turut 4 kali, maka akan mendapatkan SP3 dan dinyatakan kalian sudah tidak lagi menjadi siswa SMA Negeri Tamasari. Nah, itulah anak-anakku sekalian, syarat-syarat kenaikan kelas yang harus kalian pahami agar nanti suatu saat ketika kalian masuk menjadi siswa SMA Negeri Tamasari, kalian akan tahu bahwa inilah kenapa kita atau kenapa kalian bisa akan nyatakan tidak naik atau dinyatakan naik. Ini ada syarat-syarat harus kalian penuhi.
Anak-anakku sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi wabah Covid-19 ini bahwa pemerintah menyatakan untuk dunia pendidikan kita masih belum bisa melaksanakan kegiatan KBM secara normal. Oleh sebab itu, di SMA Negeri Sultan Tamasari kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk daring, tatap muka secara online maupun non tatap muka secara online. Yang kedua adalah luring. Luring itu adalah di luar jaringan. Nah, untuk daring ini, untuk daring tatap muka, sekolah merekomendasi menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, mohon bagi kalian yang memiliki HP canggih, Android ataupun smartphone, ya, HP pintar dan lain sebagainya, mohon segera menginstal aplikasi Zoom Meeting. Ya, kenapa? Karena aplikasi ini akan kita gunakan untuk kegiatan KBM daring tatap muka. Kemudian untuk kegiatan daring non tatap muka, ya, online non tatap muka, kita akan menggunakan beberapa aplikasi. Di antaranya adalah Google Classroom dan juga Google Form untuk penilaian. Jadi nanti ulangan harian, ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester kita akan menggunakan Google Form. Ya. Sedangkan untuk kegiatan KBM, ya untuk kegiatan tatap muka tadi menggunakan Zoom Meeting. Nah, adapun aktivitas KBM yang non daring atau luring di luar jaringan, kita akan insya Allah nanti akan dibuatkan modul atau UKBM, unit kegiatan belajar mandiri, yang itu bentuknya cetak. Nah, inilah menjadi bahan kalian untuk belajar. Ya. Modul UKBM ataupun yang lainnya silahkan kalian pelajari di rumah, kalian kuasai, ya. Sebenarnya pada prinsipnya ketika kalian diberikan modul kemudian kalian mampu menguasai materi, ya, meski belum satu semester, itu suatu hal yang luar biasa, ya. Jadi diharapkan nanti modul-modul yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian pelajari di rumah, ya. Kemudian jika tidak mengerti, tidak paham, tanyakan ketika daring tatap muka atau online tatap muka. Jadi itu beberapa hal yang terkait kegiatan KBM untuk satu semester ke depan sampai dengan bulan Desember 2020, bahwa SMA Negeri Sultan Tamasari akan mengadakan dua jenis model pembelajaran, yaitu daring tatap muka maupun daring non tatap muka. Kemudian yang kedua adalah luring, ya. Nanti akan diberikan modul-modul atau bahan ajar kepada seluruh siswa, yang itu menjadi bahan pelajaran buat kalian nanti dipelajari di rumah masing-masing. Adapun nanti kalau kalian misalkan tidak jelas, tanyakan ketika daring tatap muka oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, itulah anak-anakku sekalian sedikit sekelumit tentang kurikulum di SMA Negeri Sultan Tamasari. Tapi yang terpenting adalah kalian bagaimana mengubah mindset cara berpikir kalian. Jangan samakan cara berpikir kalian, cara mensikapi kalian ketika di SMP, MTS dengan sekarang ketika kalian masuk ke dunia baru, yaitu di SMA Negeri Sultan Tamasari. Kita punya ciri khas. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, ubah kebiasaan-kebiasaan lama kalian ketika di SMP maupun di MTS. Kebiasaan tidak masuk sekolah tanpa izin, kebiasaan tidak mau belajar, kebiasaan bolos sekolah, maka hilangkan itu. Mari sama-sama, ya. Sama-sama kita semuanya, baik kami di SMA Negeri Sultan Tamasari, Bapak sebagai kurikulum, sebagai guru, semuanya mengharapkan siapapun yang sekolah di sekolah ini, yang belajar di sekolah ini, agar menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, ya. Tapi itu semua tergantung kalian. Kalau kalian ingin sukses, ingin berhasil, tergantung dari kalian. Adakah upaya, adakah usaha yang harus kalian lakukan agar kalian menjadi orang sukses? Kami, sekolah, guru memfasilitasi itu semua, ya. Kenapa? Karena tagline sekolah kita SMA Tamasari adalah di sini tempat kalian memulai kesuksesan. Selamat buat kalian yang sudah diterima di sekolah Tamasari ini, dan kami berdoa berharap agar kalian semua menjadi orang sukses. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.